Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran tematik BAI. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang sosial budaya bangsa Arab pra-Islam atau sebelum Islam datang. Nah, untuk kali ini masih dengan tema yang sama. Di video kali ini kita akan membahas tentang letak geografis Jazirah Arab. Yang kedua, kita akan sama-sama mengambil hikmah dari perilaku tercela, ya, perilaku yang tidak patut ditiru, seperti yang terdapat pada masyarakat Arab pra-Islam. Nah, yang ketiga, membiasakan perilaku tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Nah, untuk materi pertama itu tentang letak geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab berasal dari kata jazirah dan kata Arab. Kata jazirah dalam bahasa Arab berarti kepulauan, sedangkan kata Arab berarti padang pasir, tanah gundul atau tanah yang gersang. Maka nama Jazirah Arab dapat diartikan sebuah wilayah kepulauan yang terdiri dari padang pasir yang gundul, kemudian padang pasir yang gersang, yang terbesar dan terluas, yang di dalamnya tidak ada air dan tanamannya. Nah, selanjutnya di sini Bapak ada gambar peta ya. Nah, ini merupakan daerah Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab ini jika kita melihat ke sebelah timur berbatasan langsung dengan Teluk Persia dan Laut Oman ya. Kemudian di sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat berbatasan langsung dengan Laut Merah. Nah, ini yang dinamakan dengan Laut Merah. Dan selanjutnya sebelah utara berbatasan dengan negara Suriah, Irak, dan Yordania. Nah, ini untuk letak geografis Jazirah Arab. Nah, setelah kita mengetahui letak geografis Jazirah Arab, mengenai kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam, memang pada masa itu dikatakan sebagai masa jahiliyah ya, atau disebut juga dengan zaman kebodohan, karena pada waktu itu banyak perilaku-perilaku yang sangat mencerminkan kekerasan, sifat-sifat yang sangat tidak terpuji. Akan tetapi bangsa Arab juga mempunyai sifat yang terpuji ya, seperti bangsa-bangsa lainnya mempunyai suatu sifat atau watak yang terpuji. Nah, di antara sifat-sifat atau sosial budaya bangsa Arab yang terpuji ialah satu, pemberani. Nah, bangsa Arab ini terkenal sebagai orang yang pemberani. Mereka rela mengorbankan harta, nyawa untuk menghadapi musuh-musuh mereka ya. Maka bangsa Arab ini tidak pernah dijajah oleh bangsa lainnya. Kemudian sikap selanjutnya itu suka hidup bebas dan merdeka. Nah, mereka sangat mencintai kemerdekaan. Masyarakat Arab terkenal suka hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain dengan bebas dan merdeka ya, tanpa ada orang lain yang bisa menghalanginya. Kemudian yang ketiga, memenuhi janji. Nah, ini sifat atau perilaku orang-orang Arab yang sangat terpuji, itu senang memenuhi janji karena mereka menganggap janji itu sebagai hutang yang harus mereka hormati dan mereka tepati. Kemudian sifat selanjutnya itu pantang menyerah. Nah, bangsa Arab bila mempunyai keinginan harus terlaksana, jadi mempunyai sifat yang gigih ya, tidak mudah menyerah. Nah, selanjutnya orang Arab pun mempunyai sifat suka menolong. Nah, orang-orang Arab atau masyarakat Arab ini mereka mempunyai beberapa suku ya, beberapa kelompok. Nah, mereka saling menolong apabila satu kelompok yang lain diserang oleh musuh. Nah, karena pada waktu itu memang sering terjadi peperangan ya. Nah, suku-suku yang terlibat peperangan terkadang mereka pun sering meminta bantuan kepada suku-suku lain. Nah, mereka pada waktu itu kenapa sering berperang? Karena hukum yang berlaku pada saat itu adalah hukum rimba. Hukum rimba itu artinya kelompok yang paling kuat ialah kelompok yang dapat berkuasa di daerah Arab. Kemudian sifat yang lainnya itu mereka terkenal dengan sifat bekerja keras.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat Arab memiliki kebiasaan bekerja keras melakukan perjalanan dagang yang sangat jauh. Nah, perjalanan dagang ini mereka tempuh ada yang memakan waktu hingga berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, ini untuk mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara berdagang ya. Berjalan jauh, pada waktu itu tidak ada kendaraan seperti sekarang. Mereka berjalan mengendarai kuda, mengendarai unta, menempuh jalan yang sangat jauh hanya untuk berdagang. Nah, selanjutnya bangsa Arab juga terkenal mempunyai sifat menghormati tamu ya. Jadi ketika ada orang-orang dari bangsa lain atau dari negeri lain yang datang ke negeri Arab untuk berdagang, mereka sangat memuliakan tamu-tamu mereka, menghidangkan makanan-makanan mewah, menyediakan tempat tinggal yang layak ketika bangsa-bangsa lain datang ke negeri Arab untuk berdagang. Nah, akan tetapi selain budaya bangsa Arab yang terpuji, bangsa Arab juga mempunyai sifat yang sangat tidak terpuji atau sifat tercela ya. Nah, ini sebelum Islam datang, perilaku-perilaku Arab ini mencerminkan perilaku jahiliyah atau perilaku di zaman kebodohan ya. Nah, diantaranya adalah yang pertama, mereka sering minum minuman yang diharamkan atau khomer ya. Minuman-minuman yang bisa memabukkan. Padahal agama Islam mengharamkan siapa saja yang meminum minuman yang dapat memabukkan. Nah, padahal itu sebelum Islam datang, kebiasaan orang Arab itu sering bermabuk-mabukan ya. Kemudian yang kedua, nah kebiasaan bangsa Arab yang lainnya ialah mereka sering berjudi, mengadu nasib atau al-azlam. Mengadu nasib maksudnya apa? Nah, mereka sering mengadu nasib dengan anak panah. Jadi, mereka membuat satu permainan siapa yang bisa membidik sasarannya dengan tepat, nanti akan diberikan imbalan. Nah, itu sama saja dengan berjudi ya. Kemudian sifat yang tercela yaitu sering meramal nasib baik dan nasib buruk atau at-tiyaroh. Jadi bangsa Arab pada waktu itu mempercayai akan ramalan. Jadi ada peramal-peramal, kemudian ada orang-orang yang berdatangan ingin diramalkan nasibnya. Nah, mereka mempercayai pada ramalan tersebut. Nah, itu kebiasaan yang tidak terpuji yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum Islam datang. Nah, yang selanjutnya ini merendahkan kaum perempuan. Nah, pada waktu itu ketika seseorang mempunyai anak perempuan itu langsung mereka kubur hidup-hidup karena mereka menganggap bahwasanya perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa diajak berperang. Jadi mereka lebih mengutamakan kaum laki-laki. Akan tetapi setelah Islam datang, Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Bahkan dalam hadis pun disebutkan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu ya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, siapakah orang yang seharusnya saya hormati, saya muliakan di dunia ini?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Sampai ketiga kali Rasul mengulang, baru yang keempatnya Rasul mengatakan ayahmu. Artinya di dalam Islam perempuan itu sangat dimuliakan, sangat dihargai keberadaannya ya. Nah, termasuk kita sekarang, kita juga harus menghormati ibu kita ya. Nah, selanjutnya kebiasaan yang tidak terpuji lainnya ialah menyembah berhala. Berhala itu patung. Mereka membuat patung sendiri, kemudian mereka sembah. Mereka menganggap patung yang mereka buat itu sebagai Tuhan ya. Mereka mempercayai patung yang mereka buat bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Padahal kita ketahui bahwasanya patung itu tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena patung juga buatan manusia. Tapi oleh bangsa Arab sebelum Islam datang, patung itu disembah, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, ini budaya bangsa Arab yang tidak terpuji. Nah, dari sikap-sikap ini dapat kita ambil hikmah bahwasanya memang
ada sifat yang baik yang harus kita teladanin ya dari orang-orang Arab seperti pemberani, menghormati tamu, menepati janji, kemudian pantang menyerah itu sifat-sifat yang baik yang harus kita miliki ya. Tapi ada juga sifat-sifat yang tidak baik atau tidak terpuji. Nah, ini diantaranya. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang tidak patut kita contoh ya, sifat-sifat orang-orang di masa jahiliyah atau di masa kebodohan. Nah, itu sekilas tentang sosial budaya bangsa Arab pra-Islam. Nah, itu saja materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.